109 ayat 1, 2, 5 dan 6. Hai malam berlimpah.
yang cantik-cantik. Silakan masuk ibu-ibu. Silakan duduk. Anggap rumah sendiri ya. Wow, seperti biasa Ibu Ida. Kue lagi. Aku tidak bosan. Iya Bu Uun. Ayo ibu-ibu dimakan kuenya. Jangan malu-malu. Natal tahun ini saya bikin nastar dan kastengel. Jadi kalau Tuhan Yesus datang pasti dia bisa. Jadi gimana sih? Masa Tuhan datang cuma buat kastengel? Ibu Ida ingat, Mata Tuhan melihat hati kita, bukan karena star atau kastengel. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Betul ibu-ibu, firman Tuhan kan bilang kalau Tuhan datang bukan lihat kue kita, tapi untuk memulihkan hati kita. Oh, jadi maksudnya hati kita yang harus dibersihkan, bukannya rumah kita. Aduh ya ampun, percuma dong aku ngetes semalam sampai enakku sakit nih. Tuh, besoknya mungkin hadiah Natal dari Tuhan supaya Bu Foni lebih sabar lagi. Bu Foni, ada lagunya nih. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar dengan enjoy, selalu manis. gimana sih? Itu aja masa nggak tahu Bu Foni. Betul juga ya. Ibu-ibu, Tuhan ingin persembahan yang kita berikan menyenangkan hatinya. Ini bukan soal uang, bukan juga soal kue, baju baru, atau rumah yang sudah kita bereskan rapi. Tapi ini soal sikap hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Iya, kalau kita masih gampang marah, masih iri hati, Tuhan itu paling gak senang loh ibu. Waduh, tahu nih. Ada apa kan gerangan Ibu Ida? Saya itu masih suka gampang marah, jadi saya harus bertobat. Soalnya setiap anak saya terutama Tio ngorok, saya ngomel terus. Oh, kalau ngomongnya sih nggak dosa ya Bu. Yang dosa itu ngomelnya dari malam sampai subuh. Apa tidak ngantuk? Ngomel terus. Iya sih Uun, udah dosa, capek pula. Ya saya pikir selama ini Natal itu harus ada baju baru, maka saya pakai baju hijau nih yang cocok sama pohon Natal. Saya dong tiap Natal bikin kue sampai tetangga kiri, kanan, depan, belakang bilang rumah saya seperti toko kue. Jadi kalau ibu-ibu yang di sini, yang di sono mau pesan saja tidak kastengel, bukan lagi tidak pisang. Jadi pesannya di mana ibu-ibu? Tidak kastengel. Ingat. Ibu-ibu, jangan salah kaprah. Natal
bukan soal penampilan lahiriah. Betul, Natal itu soal hati yang dipersembahkan kepada Tuhan yang mau dimurnikan olehnya. Yuk, Bentar, ibu mau nyanyi lagi. yuk, mari duduk, kita nyanyi. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ya, Natal itu kan yang penting kasih Tuhan ada dalam hati kita. Dan seperti yang dikatakan Ibu Betty mengenai persembahan hati kita yang mau dibunyikan olehnya. Nah, sering-sering begitu Bu Foni. Jadi orang tuh bijaksana. Oke, mulai besok kalau Tio ngorok, saya nggak akan ngomel lagi. Paling saya tinggal nyanyi aja kayak Bu Titi. Malam sunyi, Tio ngorok. Ampun deh, ampun Bunda. Ya, kalau saya harus belajar lebih sabar lagi deh. Jangan ngomel dulu, gampang banget naik darahnya. Kita tunjuk pakai dua jempol. Iya, kata teman kita, sesepuh kita, Ibu Rismanti yang katanya ojo ngomong. Dan gitu Bu Titi, lihat tuh Bu Foni, udah ketepuk mukanya. Tapi tadi bilang mau sabar, ojo ngono lah. Oh, begini saja Ibu Foni. Saya ada caranya. Mari Oma Opa, kita sama-sama belajar lebih sabar lagi. Tangan kanan lentangkan ke depan, taruh di dada, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan satu kata saja, yaitu sabar. Kalau saya mau lebih bersyukur saja, saya tidak mau banding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Wah, mantap Bu. Nah, kalau saya tetap mau memuji Tuhan, walaupun dibilang sama orang-orang karaoke berjalan, saya akan tetap bernyanyi. Karena Tuhan tidak melihat bagus atau fals suara kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Nyanyi lagi, Bu. Nyanyi komen, nggak nyanyi ditanyain. Foni. Jadi Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan bukan soal kue, baju baru, atau rumah yang bersih. Tapi hati yang dimurnikan. Soal hidup yang mau dipersembahkan, Soal kasih, damai, dan sukacita yang hadir dalam hidup kita. Ada yang kelupaan satu lagi, soal sabar. Kalau anak, cucu, suami kita ngorok, Punya suami. Sudah. Mari kita menyanyi yuk. Dari PKJ 72, Siapa Gerangan Sang Raja.
Demikian bunyinya. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baikmu. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatur. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purba kala. Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Oma bersyukur ya pada hari ini kita bisa kembali di kebaktian maupun juga nanti perayaan Natal lansia. Kita masih merasakan sukacita Natal bersama dengan teman-teman, masih bisa menyanyikan lagu. Tadi Bu Titing padahal nyanyi cuma mari kita pun ke sana, tiba-tiba udah langsung nyaut Love. Kita langsung nyautin ada lagu-lagu yang familiar di telinga kita. Nah, Natal seringkali mengingatkan kita pada perjalanan sepanjang kehidupan kita. Dulunya mungkin kita masih ngedance gitu ya, masih nari-nari, terus juga masih ngomong anak, lanjutinnya ngomong anak, sekarang udah ngomong cucu. Ternyata sudah panjang dan Natal juga mengingatkan bahwa ini udah Natal kesekian kalinya. Ini udah Natal ke entah puluhan tahun yang keberapa yang kita rayakan, yang kita ingat. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, tadi kita sebenarnya sudah dikatakan. Sebenarnya yang khotbah mah itu oma-oma, bukan hanya yang khotbah oma tadi itu yang main drama. Mereka sudah menyapa kita. Tuhan menyapa kita melalui oma-oma yang tadi main drama. Lucu sih. Kita bisa lihat nih satu, ada Ibu Ida. Apa tadi? Bukan Ida Pisang, bukan. Namanya udah ganti jadi apa? Ida Kastengel. Ingat ya Bapak Ibu, jangan Ida Pisang lagi. Bu Ida jualannya pisang apa Kastengel sekarang? Pisang tetap. Ada Ibu Ida yang polos ya, yang menyiapkan semuanya, menyiapkan kedatangan Tuhan melalui kue. Balik kita lanjut, ini musuh bebuyutan Ibu Ida, yaitu Ibu Foni. Ribut dulu mereka. Dan Bu Foni terkenal nggak dilimpahkan enggak. Jadi di drama tadi kita bisa melihat Ibu Foni yang cerewet, Ibu Foni yang banyak komentar, tapi Ibu Foni baik. Dia nyiapin kedatangan Tuhan lewat apa? Ngepel, bersih-bersih rumah sampai enyok tadi kan. Sampai dibilang sama Bu Titing, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tinggal enyok selalu manis. Itu ada Ibu Foni yang sudah menyiapkan kedatangan Tuhan melalui ngepel. Ada Ibu Un yang pelan banget ngomongnya, ada apakah gerangan Ibu Ida? Tapi sekalinya dia ngomong benar. Kalau kita menyiapkan kedatangan Tuhan, jangan lagi itu tuh kalimat quotes yang dibilang sama Ibu Ukun, mana Ibu Ukun di sana. Kemudian ada Ibu Titing, si karaoke berjalan, dikit-dikit nyanyi gitu kan. Apa jadi nyanyiin? Tapi dari situ ia mau memperlihatkan bahwa persembahan kepada Tuhan itu bukan soal falas atau enggaknya, tapi soal Allah yang mau datang dalam kehidupan yang sangat-sangat sederhana di dalam palungan. Tapi firman Tuhan hari ini justru berbeda. Bahwa firman Tuhan tidak berhenti
Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Maksudnya apa? Kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan itu nggak berarti pada oke Tuhan hadir selesai. Tapi lebih dari itu, Ia mau menyingkapkan hati kita, membuka hati kita. Apa yang terjadi dalam hati kita? Remuk, lagi berdarah-darah, atau lagi baik-baik aja, itu kelihatan. Itulah sapaan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan membentuk kita itu nggak sembarangan. Ia itu seperti tukang perak, duduk dulu, ngeliatin, ngebentuk kita pelan-pelan. Sekalipun kalau kita seperti emas tadi ya, emas ya, bukan emas tapi emas. Kalau kita tadi seperti emas, mungkin kalau ketika dibentuk kena api, emas itu akan bilang panas, lepasin aku. Tapi di sini Tuhan membentuk kita pelan-pelan. Kalau panasnya belum pas, panasnya belum jadi, ya nggak akan diangkat. Tuhan nggak mau membentuk kita setengah jadi atau kayak telur mata sapi yang setengah matang, enggak. Tuhan mau membentuk kita sempurna, membentuk kita pas matangnya. Kalau emang belum matang, emang belum pas panasnya, nggak akan diangkat. Ia memperhatikan kita, Ia tahu kapan harus panasin, kapan harus ngangkat kotoran-kotorannya. Itulah maksud kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan pada saat ini nggak menggunakan goncangan-goncangan yang hebat. Bisa saja goncangan-goncangan itu justru goncangan yang lembut. Hal-hal yang kita anggap sepele, tapi justru disitulah Tuhan sedang membentuk kita. Apa contohnya tadi? Salah satu pertama adalah rasa lelah. Rasa lelah yang kita anggap sepele itu menjadi bentuk tuh, menjadi cara Tuhan membentuk kita. Lelah apa? Lelah dengan rasa sakit, lelah dengan perilaku anak atau perilaku menantu, lelah dengan dinamika kehidupan yang ada, kesepian, ditinggal anak, entah pergi kemana jauh. Tapi rasa lelah itu membuat kita akhirnya berserah, bergantung pada Tuhan. Walaupun pinggang encok, ingat tadi kata Bu Titi, selalu manis. Rasa lelah bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita. Yang kedua, kesabaran. Kesabaran yang dipuji dalam keluarga itu juga bentuk Tuhan, cara Tuhan membentuk kita. Ingat tadi Bu ngajarin gimana kalau mau sabar? Tangan-tangan ke depan, taruh di dada, tarik nafas yang panjang, lalu ucapkan satu kata sabar. Nah, kalau lagi ada ais mochi gitu yang enak, kalau ais mochi mah nggak enak, ais mochi gitu kan. Kalau lagi ais mochi, coba taruh tangan ke depan, taruh di dada, ambil nafas, lalu ucapkan satu kata sabar. Itu mungkin bisa membantu. Dan kesabaran itu juga menjadi cara Tuhan membentuk kita. Dan yang ketiga, kekecewaan. Kekecewaan yang kecil, besar, maupun yang lainnya itu juga membentuk kita. Membentuk oma-opa untuk mengajari, untuk mengajarkan kita akan mengampuni. Maaf, bukan mengampuni, yang lebih gampang adalah memaafkan dulu. Mengampuni itu Tuhan. Kita maafin, mau nggak? Maafin bukan maafin orangnya, coba. Kadang kita bukan hanya kecewa
yang lahir di parlemen, tapi Yesus yang lahir di kita nyanyi bareng-bareng Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu yang memaknai bahwa Yesus Natal itu bukan Yesus yang lahir di parlemen, tapi Yesus yang lahir di hati kita, Natal yang ada di hati kita. Boleh baca? Bagi om opa yang tahu, silakan. Dipersembahkan kepada Tuhan sepenuhnya untuk sama seperti tema kita hari ini, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong oma opa, menolong kita semua untuk bisa menyenangkan hatinya. Amin. Saat ini bagi kita semua.
Oma dan Opa, marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan api dari lilin Kristus. Mohon berdiri. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu kudus. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memurnikan kita seperti emas dan perak, agar hidup
kita berkenan di hadapannya. Teguhkanlah hati yang terus mau dibentuk dan dimurnikan, hidup dalam ketulusan, kesederhanaan, dan ketaatan, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Hai siaga Ibu. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan hati yang dimurnikan dan hidup yang berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadirkan damai yang menuntun hidup kita untuk setia dan rendah hati. Kiranya Roh Kudus menguatkan langkah dan menuntun kita setiap hari untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya.